Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, kegeraman, kemurkaan, dan kegembiraan. Nah, jadi hari ini masih belum di studio yang baru karena bakal gue upload besok di studio yang baru. Hari ini gue bakal membahas tentang bobroknya manajemen Barcelona yang kalau ini terus terjadi dan ini bakal menjadi bumerang buat Barcelona. Siap-siap aja buat para culers, buat para penggemar fans Barcelona untuk menahan ya sakit hati, untuk menahan mental health kita yang kena selama beberapa musim ke depan kalau Laporta, Xavi, dan beberapa dewan yang nggak masuk akal ini terus memegang kendali dan menjadi stakeholder untuk Barcelona. Apa aja sih kok bisa gue bilang Barcelona akan tetap busuk, Barcelona akan tetap hancur karena banyak beberapa momen-momen, beberapa keputusan-keputusan yang menurut gue salah, yang menurut kalian juga pasti bikin emosi. Yang pertama adalah ya kabar yang diperpanjangnya, ini akan diperpanjangnya kontrak Sergi Roberto karena ini Barcelona yang sengaja menawarkan kontrak perpanjang ya, kontrak baru untuk memperpanjang Sergi Roberto ya. Kontrak baru dari Sergi Roberto diperpanjang, tapi kita sebagai fans Barcelona nggak bisa memperpanjang nafas dan mental untuk nonton Barcelona kalau masih ada Sergi Roberto. Kontrak Roberto diperpanjang, tapi nafas kita menjadi pendek untuk Barcelona. Ya itu nanti gue bahas lagi. Dan tentang Vitor Roque yang agennya sedang lagi koar-koar ya, sedang koar-koar karena Vitor Roque sebelum ke Barcelona dia banyak mendapatkan proposal dari beberapa tim, diantaranya ada Manchester United dan ada beberapa tim yang sebenarnya menawarkan gaji yang lebih fantastis dari Barcelona. Barcelona nggak terlalu gede di gajinya, tapi proposal yang datang untuk Vitor Roque adalah bahkan ada yang 2 kali lipat dari Barcelona. Tapi karena pemain ini dibilang agennya cinta sama Barcelona, masih nggak dapat kesempatan atau menit bermain, dan kabarnya akan dipinjamkan, tapi agennya membantah hal tersebut. Lalu akan datangnya return lagi Eric Garcia ya, yang dimana ketika bermain di Barcelona dia sering menjadi Lord, sering menjadi teman blundernya Clement Lenglet, Umtiti, dan back-back lembek lainnya. Ya gue nggak tahu kenapa, justru harusnya kalau mau nambel Barcelona bukan di lini belakang, harusnya yang ditambal lini tengah. Ya kita cari di Murni yang mau berjibaku, kita cari midfielder yang Spartan yang mampu minimal selevel Gundogan lah. Itu emang agak susah, tapi harusnya bisa kalau dicari dengan nanti tour di Barcelona. Nanti akan ya tour beberapa negara, ada liga, ada cup yang untuk menghasilkan lagi karena bonus Liga Champions nggak kepake. Harusnya bisa untuk selevel Barcelona ya, masih seksi untuk gelandang-gelandang yang makmur. Dan ini banyak ya berita-berita yang aneh berseliweran di Barcelona dan keputusan-keputusan Xavi Hernandez yang sejauh ini kayak Frenkie de Jong update-nya nih kayak kalau sekarang dia nggak mau pergi, besok dia masih bertahan, itu hitungannya free transfer. Jadi sangat bukan rugi lagi, udah bukan lintah lagi Frenkie de Jong di Barcelona, tapi ya udah lintah mungkin, tapi banyak lintahnya, nyedot darah, nyedot keuangan Barcelona. Jadi seperti itu yang terjadi. Dan kabarnya juga ada Lewandowski yang gajinya agak dinaikin ya, karena performnya ini sedikit mengalami peningkatan walaupun udah usia, walaupun nggak ada yang ngoper. Jadi banyak banget kebobrokan Barcelona yang masih ada sejauh ini. Gue nggak tahu siapa pemikir utamanya yang menganggap Sergi Roberto itu masih penting di Barcelona. Kalau kemarin kita ke Roberto dulu. Barcelona menawarkan perpanjangan kontrak untuk Sergi Roberto. Sebut lu fans Sergi Roberto dan fans Barcelona, sebut
kontribusi apa aja yang sudah diberikan Sergi Roberto sejauh ini. Di musim ini gue nggak tahu, pasti nggak ada kontribusinya. Yang paling keinget kan pas remontada Barcelona comeback lawan Paris, itu kan juga nggak juara. Itu aja yang keinget, tapi selebihnya gue ya so-so lah. Sergi Roberto di timnas juga nggak kepake ya, dan sejauh ini lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya. Kalau misalkan Barcelona tuh tempat hitung-hitungan dosa dan pahala. 4 gol yang sering bersarang ke jala Barcelona itu banyak kontribusi kesalahan-kesalahan dari Sergi Roberto. Ya, kalau ingat kalian, satu-satunya peluang mungkin yang bisa diraih Barcelona adalah Copa del Rey. Ketika Roberto masuk, bola kerebut, kena pressing, panik, jatuh, kerebut, gol menjadi 3-2, terus menjadi 4-2. Sergi Roberto lah aktornya. Banyak. Kemarin lawan Girona back to back kalah. Ya, gue lupa kalau di pertemuan pertama, tapi di match kedua ini di kandang Girona, yang ya gue senang juga Girona menjadi klub Spanyol yang mewakilkan Spanyol untuk ke Liga Champions. Sergi Roberto memberikan assist, dan assist yang manis untuk top skor La Liga. Siapa namanya? Dubka ya. Ya. Di saat Toni Kroos masih bisa memberikan assist ke Vini, langsung berhadapan dengan Manuel Neuer. Messi kemarin di Inter Miami punya passing yang luar biasa. Sergi Roberto juga punya passing yang luar biasa, tapi ke musuh. Apa alasan paling logis untuk menerima atau memperpanjang kontrak Roberto? Gue sedih Jordi Alba cabut, leader di sebelah kiri nggak ada, Balde cepet cedera, Balde cepet aneh mainnya. Busquets di lini tengah ternyata masih penting sejauh ini. Walaupun Chris ya nggak bakal Sergio Busquets, tapi opsi paling kuat ya Christensen di situ. Kalau lu fans Sergi Roberto, kalau lu ngerasa dia anak emas Barcelona, dia La Masia, ya dia Katalan, dia pernah berkontribusi, sebutkan setahun 2 tahun belakangan ini apa kontribusi ya dari Sergi Roberto. Gua bakal lebih seneng dia pergi ya dengan jiwa yang kesatria, meninggalkan klub demi finansial dan demi kebaikan klub, ketimbang dia menjadi parasit, menjadi orang bahkan lebih nafasnya lebih cepat habis daripada orang normal sebagai atlet. Gue nggak tahu apa yang terjadi di Barcelona sehingga Sergi Roberto masih diperpanjang. Vitor Roque, seperti tadi udah bilang bahwa ketika sebelum ke Barcelona banyak proposal, bahkan ada 2 kali lipat gaji dari Barcelona yang ditolak karena Tigrinho ini. Vitor Roque cinta sama Barcelona, tapi Xavi nggak memberikan kesempatan. Di El Clasico dia nggak dimainin, oke masih sabar. Ya, di pertandingan Athletic Club ya, Athletic Club Copa del Rey, Marc Guiu yang masuk. Emang oke lah di Spanyol under 17 Marc Guiu oke. Cuma lu buat apa nih Vitor Roque? Buat apa nggak dimainin? Bahkan terakhir lawan Girona, Lewandowski yang ditarik, yang jelas-jelas di striker. Bukan Vitor Roque yang masuk, Ferran Torres yang masuk. Ada apa? Xavi kenapa? Buat apa ini dibeli? Maksudnya kalau emang gak mau dipakai, buat apa dibeli? Orang yang udah datang ke Barcelona, gajinya gak terlalu besar, datang ke Barcelona, ya sampai situ gak dimanfaatin. Bahkan Xavi gak ngegubris. Kalau lu mau lihat Vini, itu 2,5 tahun. Dia butuh 2,5 tahun untuk step up, untuk survive di Real Madrid. Jadi Madrid jadiin pemain tuh bagus banget. Lu mau lihat siapa lagi? Saka di Arsenal, pelan-pelan kasih jam terbang. Karena agennya ini gak mau dipinjemin, kayak ya buat apa, ngerusak doang. Dipinjemin buat jam terbang, enggak, mendingan pindah sekalian. Kalau enggak bertahan tapi dimainin. Dia backup Lewandowski lah. Dia main sejauh ini berapa kali main, tapi udah ada 2 gol, kayak nggak jelek-jelek amat. Kadang bahkan Xavi kayak
mainin pemain tuh untuk opsi terburuk dalam keadaan lagi tertekan, sehingga kayak terkesan nyari kambing hitam. Itu karakter Xavi, nyari kambing hitam. Kelihatan pelatih yang gak punya pengalaman. Ya, Tigrinho tolong ya, buat fans Barcelona yang kita udah jarang nih ngeliat Brazil jago di Barcelona lagi. Coutinho terakhir flop, masukin lah Roque. Itu sebuah keanehan dari manajemen bahkan ya. Tapi kalau kita telusurin lagi, ternyata banyak dewan-dewan Barcelona juga yang mempertanyakan hal itu. Kenapa dengan Vitor Roque? Kenapa dia nggak main? Kenapa Xavi nggak gubris? Ya, lu masukin Ferran. Gimana nggak orang mau framing lu terlalu Spanyol sentris? Mainin Roberto. Gimana nggak mau di framing La Masia sentris? Aneh menurut gua. Dan selanjutnya ini masih banyak ya. Pemain ada sekitar 23 loh. Ada 23. Ada 23 di Barcelona, skuad yang gemuk ya. Dari Pedri, dari Fabrizio Romano. Kontrak baru Pedri akan menjadi prioritas Barcelona. Pembicaraan akan dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan ya. Barcelona setelah memperpanjang kontrak Cubarsí yang telah disepakati. Pemain ini alias Pedri sangat bahagia dengan klub. Oke, Pedri, lu bahagia sama klub, tolong bikin bahagia kita yang nonton juga ya. Kalau lu memang ditakdirkan untuk menguasain bola, kuatin fisik lu. Xavi, Iniesta emang kelihatan lemas, tapi pas megang bola tuh kuat. Karena lu nggak bisa ngambil bola, lu nggak bisa jadi winning ball ketika 1-1, nggak bisa. Kuatin, gym lagi, suplemen, jangan ngerokok. Lu ngerokok kali, Pedri ya. Kretek lagi sampai batuk kali lu, sampai asam lambung naik, punya asam lambung kali kok pemain bisa lemes banget kayak gitu. Ditingkatkan lagi gymnya, minimal ada otot lah. Kalau ada otot itu strength-nya bisa nambah gitu kan. Walaupun endurance lari sono sini enggak, setidaknya lu berani adu body. Tabrakan lu udah pasti kalah. Gelandang mana yang kalau tabrakan sama lu sekarang di Eropa terus lu menang? Lu mau ketemu Goretzka, guling-gulingan lu. Ketemu Tchouaméni, injek-injek. Ketemu Bellingham, nggak bakal ketemu. Dia lagi lari-larian, lu lagi mangap kayak burung kena panas. Gelandang mana? Sebut. Declan Rice ditabrak lu sama Declan Rice. Sama Gallagher pun di tengah, sama Enzo ketemu Chelsea, mati lu ditabrak. Ya, kalau bukan fungsi lu buat tabrak-tabrakan, ya kuatin di megang bolanya. Gue masih bisa maafin Pedri. Sergio Roberto, De Jong, udahlah ya. Udah. Itu dari Pedri. Ya, ini ada sebuah komentar dari Sergio Busquets tentang Xavi Hernandez. Sergio Busquets mengatakan, saya sangat senang dengan berlanjutnya Xavi, dan akhirnya Xavi berlanjut jika dia dan klub ya dengan apa yang mereka inginkan. Mudah-mudahan hal itu akan dibarengi dengan hasil. Itu tidak penting tahun ini tidak mungkin terjadi, tapi tahun depan banyak optimisme yang akan terjadi. Ini Sergio Roberto. Barcelona menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun kepada Sergio Roberto. Mendapatkan perpanjangan kontrak waktu jangan jangka yang lebih lama, meskipun tahun opsional, tergantung pada penampilannya. Ya, kalau tergantung pada penampilannya ya 2 kali match juga udah kepecat loh. Kalau Barcelona punya otak. Itu tadi Lewandowski juga dapat kabar Robert meningkat gaji lebih dari 30 juta euro kotor untuk musim depan. Itu adalah uang yang banyak. Dalam konteks ini ya, klub menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pada masa depan Lewandowski. Lewandowski beberapa kali ingin bertahan di Barcelona dan Barcelona menghormati hal itu. Namun jika ada tawaran dari pihak klub lain menentang kepergiannya dan perform Lewandowski menurun, ya ada posibilitas yang akan dijual juga. Itu dari Vitor Roque. Gue gak tahu kalau Eric Garcia apa alasannya dipanggil. Lu mending kuatin di lini tengah, cari pemain yang bisa nyapu. Kalau gak ada pemain yang kayak Busquets build up serangan, minimal pemain yang nyapu, pemain yang mau potong putus serangan lawan, yang mau duel bola atas. Ya Christensen, dia aslinya bukan situlah, bukan di mananya, bukan di gelandang tengah ya. Bahkan Deco. Nih berita lagi. Menurut kalian gimana? Setiap gue kasih berita, kalian tolong komentarin ya.
Deco mendesak kedatangan Vitor Roque pada bulan Januari. Xavi menginginkan seorang gelandang yang dia yakin posisi nomor 9 sudah terisi dengan baik oleh Lewandowski, Ferran, dan Marc Guiu. Berarti Deco nih yang harus debat terus sama Xavi, meyakinkan Xavi kalau harus ada pemain Vitor Roque dikasih kesempatan. Ini dia tadi dosa Xavi, tidak bermain di El Clasico sangat menyakitkan bagi Vitor Roque. Xavi menarik lewat dan memilih memasukkan Ferran Torres sebagai false nine daripada memasukkannya. Hal ini juga tidak menyenangkan beberapa pihak dari Barcelona. Di awal musim, Copa del Rey, Athletic Club memasukkan Marc Guiu menggantikan Lewandowski. Di laga akhir melawan Girona menggantikan Ferran malah menggantikan Lewandowski. Jadi kesian gua sama Vitor Roque ini, kesian ya. Jadi seperti itu Barcelona. Kalau ditanya mendatangkan siapa, Barcelona pengen datengin sayap lagi ya. Ini ada nama Nico Williams ya, Marga Basque ini yang udah menjadi radar incaran dari Barcelona. Sementara PSV Luuk de Jong dia akhirnya mencetak 27 gol, 15 assist dari 32 laga. Ayo lu, gimana itu pemain yang lu buang? Ya, pemain yang lu buang. Jadi Nico Williams ini mudah-mudahan bisa join di Barcelona ya. Nico penggiring bola yang baik dan memiliki kecepatan yang lebih cepat. Nico serba bisa dan bermain sebagai nomor 9 juga bisa. Baru umur 21 tahun, lebih muda dari Olmo yang sudah 26 tahun. Nah, klausul pelepasan Nico dari Athletic Club ini ada 50 juta euro. Lebih rendah, gaji Nico juga dibilang rendah. Kalau dicari potensi ya Nico bisa di sebelah kiri, dia bisa striker, tapi gue jarang lihat dia di striker. Mending abangnya striker tapi dia di sebelah kiri atau wing kiri, wing kanan. Ya striker mah udahlah. Kalau Lewa masih ada, Lewa. Kalau Lewa nggak ada, Felix. Backupnya Vitor Roque. Jadi dari gue itu aja. Sejauh ini keputusan dari Dewan Barcelona ini sangat susah dimasukin akal, susah dimasukin logika ya. Vitor Roque yang dibeli ini buat apa, nggak dimainin. Dan Eric Garcia kalau datang lagi lu punya Inigo, Konde, Araujo, Kubarsi. Ini ada 4 ya, belum kiri kanan lu kan ya bisa ganti-ganti. Hector Ford bisa main, Balde bisa main, nanti Cancelo masih bisa main. Cancelo gue juga bingung mau diapain. Tapi kebobolannya Barcelona bukan real karena Ter Stegen gak bisa main. Kebobolannya Barcelona bukan karena back-back yang bodoh walaupun sering blunder. Tapi ya pertahanan yang kokoh adalah ya pertahanan yang bukan cuma dijaga kiper dan dijaga back. Gelandang lu saat Atletico Madrid menjadi tim yang paling sedikit kebobolan, emang gimana? Ya Diego Costa sampai turun ke belakang. Siapa, Raul Garcia sampai turun ke belakang. Ya saat itu ada siapa sih yang David Villa di situ sampai turun ke belakang. Ya gelandangnya Gabri turun ke belakang, Koke turun ke belakang. Ya kalau Barcelona nggak kayak gitu. Gelandangnya masih di depan, turun capek. Ya kalau lagi di bawah naik ogah. Itu yang terjadi di Barcelona. Jadi kalau Barcelona masih aneh-aneh dalam manajemen tim bobrok, ya siap-siap kita sakit hati selama beberapa tahun ke depan. Itu aja, oke? Jangan lupa nonton, besok bakal upload ini ada prediksi preview dan review Liga Champions. Kira-kira siapa yang akan masuk final. Ada di situ Dortmund, Paris Saint-Germain, ada juga Real Madrid yang akan berhadapan dengan Bayern Munchen di Santiago Bernabeu. Besok akan gue upload. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Kalau kalian suka, kalian boleh share. Buat teman-teman pendatang baru yang datang dari Instagram, yang dari TikTok, ya selamat datang. Semoga betah di sini dengan apapun yang gue kasih info-info, hiburan-hiburan yang ke kalian. Bisa di-share juga, bisa dipotong-potong juga di TikTok, nggak apa-apa. Dipotong-potong di Instagram, nggak apa-apa. Kalau ada bold statement, kalau ada hot take, silakan dipotong. Dan nanti jangan lupa juga gue akan buat activity main bola bareng ya, entah mini soccer, futsal, atau football. Jadi kalian join aja. Kalau mau join di mana bisa join di grup Tackle Bebas. Itu pecinta sepak bola dari Sabang sampai Merauke ya, se-Indonesia ngumpul di situ.
sering ada acara ya, activity juga, ngumpul-ngumpul bahas bola, nobar juga dari situ. Jadi kalian punya teman banyak di situ. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.